salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan saya Dr. Hanif Rani Iswari, dosen tetap dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widya Gama Malang. Pada kesempatan ini saya membawakan mata kuliah Analis Laporan Keuangan dengan kode MNJ 733. Salah satu mata kuliah keahlian pada program studi manajemen yang saya ampuh sesuai dengan bidang keahlian saya. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 5 dengan bobot 2 SKS dan dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali kegiatan pembelajaran dan 1 ujian tengah semester dan 1 ujian akhir semester. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ke-9, fokus pembelajaran diarahkan pada penerapan analisis rasio likuiditas dan rasio aktivitas menggunakan laporan keuangan perusahaan sebagai studi kasus. Melalui materi ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan analisis rasio keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu mengevaluasi efektivitas pengelolaan aset lancar perusahaan berdasarkan data yang terdapat dalam laporan keuangan. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini menerapkan pendekatan delivery, interaction, dan assessment. Pada tahap delivery, mahasiswa memperoleh rencana pembelajaran semester, bahan ajar, modul pembelajaran, latihan soal, serta laporan keuangan perusahaan yang dapat diakses melalui learning management system. Pada tahap interaction, mahasiswa terlibat secara aktif melalui kegiatan guided practice, diskusi kelas, tanya jawab, dan case-based learning. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa tidak hanya menghitung rasio keuangan, tapi juga mendiskusikan makna di setiap hasil analisis yang diperoleh. Selanjutnya, pada tahap asesmen, penilaian dilakukan melalui latihan individu, diskusi kelas, dan juga asesmen formatif, serta tugas individu berupa sesuai dengan materi-materi yang diberikan sampai pada pertemuan ke-15. Dan referensi yang digunakan dalam pembelajaran ini meliputi buku analisis laporan keuangan dari Toto Prihadi. Lalu ada buku dari Sri Huartini dan Hari Sulistyo. Dan juga ada buku dari Subra Manyam yang didukung oleh berbagai artikel ilmiah bereputasi dan relevan dengan perkembangan analisis laporan keuangan serta kinerja perusahaan. Selain itu, referensi utama dalam pembelajaran ini adalah modul pembelajaran analisis laporan keuangan yang telah saya susun berbasis studi kasus perusahaan, termasuk startup berstatus unicorn. Modul ini juga mengintegrasikan beberapa pendekatan dalam bidang behavioral finance yang merupakan bidang kepakaran saya dan selaras dengan topik yang saya angkat dalam disertasi saya. Modul pembelajaran ini telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Program Studi Manajemen dan juga Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widya Gama Malang, serta dirancang untuk menghubungkan pemahaman konseptual dengan perkembangan praktik analisis keuangan di dunia bisnis. Melalui berbagai referensi tersebut, mahasiswa diharapkan memperoleh pemahaman konseptual yang kuat, sekaligus mampu mengikuti perkembangan dan praktek analisis keuangan secara lebih kontekstual. Baik, selanjutnya mari kita simak proses pembelajaran mata kuliah analisis laporan keuangan pada materi analisis rasio likuiditas dan rasio aktivitas. Selamat siang, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Oke, sudah siap untuk kuliah? Siap. Oke, kita sekarang kuliah pertemuan ke-9 dari mata kuliah kita di mata kuliah analisis laporan keuangan. Oke? Sebelum kita mulai, kita absen dulu, boleh? Pegang handphonenya masing-masing, kita scan barcode dulu untuk absennya. Oke? Bisa absen dulu, silakan scan barcode-nya dulu untuk absen. Oke, sudah semuanya? Coba saya lihat. Oke, hadir semua ya hari ini ya? Hadir semua. Baik, kita mulai hari ini materinya. Sudah dibuka laptopnya sama LMS-nya? Lah, kalau materi kita hari ini yaitu rasio likuiditas dan rasio aktivitas, kawan-kawan semua akan mempelajari atau memenuhi CPL mata kuliah analisis laporan keuangan yaitu CPL 6. Apa itu? Yaitu mampu menyusun, menganalisis dan mengevaluasi kinerja serta laporan keuangan perusahaan dengan memanfaatkan teknologi guna mendukung rekomendasi bisnis yang akurat. Oleh karena itu,
kita memenuhi CPMK yang mana? CPMK yang ketiga, yaitu mampu menyusun dan mengevaluasi laporan keuangan perusahaan berbasis teknologi untuk menghasilkan rekomendasi bisnis yang akurat. Setelah CPL, kita udah tahu kita memenuhi CPL 6, lalu CPMK-nya memenuhi CPMK 3. Sekarang tujuan pembelajaran nih. Setelah mengikuti pembelajaran ini, teman-teman bisa apa nih, mampu apa nih? Yang pertama nih, menjelaskan konsep dan fungsi rasio likuiditas serta rasio aktivitas dalam analisis laporan keuangan. Yang kedua, menghitung current ratio, quick ratio, inventory turnover, dan receivable turnover berdasarkan data laporan keuangan. Yang ketiga, mengintegrasikan hasil perhitungan rasio tadi untuk menilai kondisi likuiditas dan efisiensi operasional perusahaan. Yang keempat, menganalisis hubungan antara pengelolaan persediaan, piutang, dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, kawan-kawan nanti juga bisa menyusun rekomendasi perbaikan pengelolaan modal kerja berdasarkan hasil analisis rasio keuangan yang tadi sudah dihitung. Begitu. Sekarang teman-teman mahasiswa, sebelum kita masuk ke materi yang hari ini, yaitu rasio likuiditas dan aktivitas, Bu Hanif mau merecall dulu minggu kemarin kita membahas tentang analisis tren sama apa lagi? Analisis common size, oke? Lah, kalau kita tahu tentang analisis tren, oke? Itu tujuannya buat apa sih? Buat mengetahui perubahan kinerja perusahaan dari tahun ke tahun, oke? Masih ingat ya? Beda lagi kalau analisis common size atau analisis vertikal. Apa yaitu ya? Coba diingat lagi, metode evaluasi laporan keuangan dengan menyajikan setiap pos angka sebagai persentase dari satu akun dasar pada tahun yang sama. Jadi tujuannya apa kalau analisis common size? Diingat kembali kawan-kawan sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Tujuan utamanya analisis common size itu adalah melihat proporsi, struktur internal, dan distribusi aset atau biaya di dalam perusahaan kita. Begitu. Nah, cuma kita ulang lagi nih, kalau misalkan kemarin kita sudah tahu analisis common size sama analisis trend, perbedaannya di mana? Ayo. Lah, kalau common size tadi yaitu analisis vertikal itu membandingkan pos-pos keuangan ke bawah atau vertikal dalam satu tahun yang sama menggunakan satu angka dasar atau proporsi internal. Kalau analisis trend atau analisis horizontal membandingkan pos keuangan yang sama ke samping atau horizontal melewati beberapa tahun atau periode untuk melihat perubahan dari waktu ke waktu atau pertumbuhan eksternalnya. Nah, manfaatnya apa nih analisis tren ini bagi kalian seorang manajer dan juga kalian misalkan investor? Ada 3 setidaknya. Kita recall sedikit ya. Yang pertama, mendeteksi pola bisnis, betul. Mengetahui apakah penurunan penjualan bersifat musiman atau struktural contohnya. Lalu yang kedua, alat proyeksi masa depan, yaitu membangun prediksi performa keuangan periode berikutnya berdasarkan data historis forecastingnya. Yang terakhir, early warning system. Nah, setelah ini kita akan membahas di pertemuan ke-9-nya nih. Udah siap kan? Ayo kita mulai ya, konsepnya seperti apa ya. Oke, masuk ke konsep dari rasio likuiditas dan rasio aktivitas. Kita bagi 2, sini rasio likuiditas, yang sini rasio aktivitas. Kita baca bareng-bareng. Rasio likuiditas itu fokusnya untuk, Mas Indra? Oke, fokusnya bagaimana perusahaannya Mas Hendra itu mampu membayar kewajiban jangka pendek, gitu ya. Itu fokusnya likuiditas, teman-teman. Komponen kuncinya pertama apa? Ada kas, ada piutang, dan juga ada persediaan yang atau hutang kurang dari 1 tahun, gitu ya. Dan yang ketiga, kita ada rasionya apa aja? Ada current ratio sama quick ratio. Sudah paham bagian rasio likuiditas? Oke, lanjut ke rasio aktivitas. Nih tim yang sini nih rasio aktivitas. Oke, rasio aktivitas coba bisa dibaca, Mbak Tiara.
Fokusnya untuk menilai efisiensi pengelolaan aset perusahaan. Oke, gimana perusahaan kamu secara operasional itu bisa produktivitas dan efisien, Mbak? Intinya di situ. Oke. Jadi di sini kalau misalkan kita mau menghitung rasio aktivitas itu ada dua kuncinya. Pertama penjualan atau net sales-nya seperti apa dan juga perputaran asetnya seperti apa. Matrik utamanya ada inventory turnover, itu rasio inventory turnover, ada rasio receivable turnover. Oke, dari bagian sini dari rasio aktivitas ada yang ditanyakan? Tidak? Paham? Oke, lanjut ya. Coba dibuka LMS-nya. Kita akan studi kasus PT Maju Bersama TBK. Sudah ketemu? Sudah ya? Oke. Lah di sini kita tahu bahwa PT Maju Bersama TBK ya itu butuh analisis mendalam kawan-kawan secara keuangan. Kenapa? Karena dia saat ini membutuhkan pendanaan dari perbankan. Jadi dia pengen tahu nih kesehatan perusahaanku kayak gimana. Nah ini sekarang tugasnya kawan-kawan nih di LMS itu, oke? Sebagai CFO-nya, oke? Financial Officer-nya untuk mengukur tingkat kesehatannya untuk likuiditas sama aktivitasnya seperti apa. Kita sekarang akan bahas rasio likuiditas dulu tentang current ratio, oke? Current ratio itu kita peroleh dari perbandingan current asset dan current liabilities. Lah, current asset itu diperoleh dari mana? Dari penjumlahan kasnya kamu berapa, piutangnya kamu berapa, persediaannya kamu berapa, dan aset lancar lainnya berapa. Itu adalah current assets. Oke? Lalu ada current liabilities. Oke, current liabilities itu apa? Jumlah seluruh utang lancar jatuh tempo yang kurang dari 1 tahun. Dijumlahkan dulu. Oke, dari sini ada di LMS, coba dilihat kawan-kawan. Sudah, coba dilihat ada kasus yang tadi. Kita hitung satu-satu dulu. Baru nanti kita ketemu current rasionya. Oke, saya tanya ini. Oke, Karina. Oh iya Bu, sebentar. 1,2 M Bu. Oke, berarti current asetnya sekarang ada 1,2 miliar. Lanjut ke yang bawah nih. Current liabilities. Oke, current liabilities adalah hutang lancar yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Oke, berapa current liabilities-nya? Mas Hendra coba berapa? Ini kalau di saya 600 juta. Oke, ada 600 juta. Berarti kalau misalkan kita mau menghitung current rasionya, tadi yang dihitung oleh Karin dibagi hasil perhitungan oleh Hendra. Berapa? 1,2 miliar dibagi 600 juta. Berapa ya? 2 kali. Oke, ada 2 kali. Ada yang ditanyakan sampai sini? Lah, 2 kali itu artinya apa ya, Bu? Mari kita jawab bareng-bareng, oke? Setiap 1 rupiah hutang jangka pendek itu memiliki 2 aset tentang yang dapat digunakan untuk membayarnya. Sehat nggak kira-kira kakak gitu? Sehat ya? Berarti ini perusahaan mampu nih membayarnya, nggak kekurangan gitu ya. Berarti akhirnya menunjukkan kemampuan likuiditas yang relatif baik gitu ya. Kalau misalkan kurang dari 1 gimana, Bu? Kalau kurang dari 1 beresiko nih. Kalian sebagai financial analyst, wah ini punya resiko nih. Karena apa? Bisa jadi hutang jangka pendeknya tidak bisa terbayar gitu. Tapi karena ini sampai 2 kali, berarti kemampuannya cukup baik gitu ya. Oke. Ada yang ditanyakan tentang current ratio? Kalau tidak, kita pindah ke quick ratio. Quick ratio kita peroleh kalau tadi hubungannya inventory kita masukkan ketika kita ngomongin current ratio. Sekarang kalau quick ratio, inventory-nya harus keluar dari current asset. Oke? Makanya current asset, quick ratio sama dengan current asset dikurangi inventory dibagi oleh current liabilities. Nah, pertanyaannya, kenapa inventory atau persediaan itu harus dikeluarkan? Ada yang bisa menjawab? Mbak Grita? Oke, gimana? Karena inventory itu membutuhkan waktu untuk dijual, Bu, sehingga tidak secepat kas atau piutang untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Betul sekali, tepat Mbak Grita. Jadi kawan-kawan, ketika kita punya persediaan, itu tidak mudah sekali kita jual gitu ya. Nah itu dilihatnya dari sini nih. Maka dari itu kenapa current asset itu harus dikurangi sama inventory baru dibagi oleh current liabilities. Coba kita hitung quick rasionya PT Maju Makmur itu berapa sekarang. Oke, kita lihat dulu di LMS kita. Current asset dikurangi inventory-nya berarti 850 begitu ya. Lalu kita bagi dengan current liabilities-nya sekitar 600 tadi. Oke.
Coba dihitung berapa sekarang quick rasionya. Oke, sudah dihitung? Sudah. Kita coba siapa yang sudah menghitung. Oke, Mbak Lucy. Gimana Mbak Lucy? Berapa quick rasio yang kita temukan untuk PT Maju Kemur? 1,5. Oke, 1,5 kali gitu ya. Artinya apa kawan-kawan? Kalau 1,5 kali? Perusahaannya masih efektif nggak? Mampu nggak? Bagus nggak kalau misalkan punya kemampuan 1,5 kali nih untuk membayar hutang jangka pendeknya? Bagus, karena masih lebih besar daripada 1, kecuali hasilnya adalah kurang dari 1 yang tadi saya jelaskan. Gitu ya kawan-kawan ya. Ini tadi hasilnya, ya toh kita punya current asset 1,2 miliar, inventorinya 300, karena lebih tidak 600, otomatis current rasionya adalah 2 kali, ya dimana 1,2 miliar dibagi 600 juta tadi ya. Dan quick rasionya tadi dijawab oleh Mbak Lucy, itu 1,5 kali. Walaupun di sini kalau kita lihat ada insert green, Bu Hanif kasih warna hijau, tuh aman gitu ya. Kalau quick rasionya sudah mulai alot ke orange nih gitu ya. Ya, jadi nanti kawan-kawan bisa bikin rekomendasinya. Jadi salah satu tugas nanti di LMS kawan-kawan untuk bisa menjelaskan bagaimana alatnya, gimana rekomendasi kawan-kawan untuk quick ratio yang 1,5 kali. Tapi kita bisa jelaskan bahwa quick ratio yang 1,5 kali ini membuktikan bahwa tanpa mengandalkan penjualan persediaan, persediaan udah diem aja di gudang begitu, ya kan, perusahaan tuh masih memiliki aset yang liquid 1,5 kali lipat dari utang jangka pendeknya. Sebenarnya masih aman gitu. Tapi sudah mulai nih, kalau kita sebagai manajer keuangan sudah mulai berpikir bagaimana ya caranya untuk membuat kita lebih quick rasionya lebih tinggi gitu. Jadi likuiditasnya jadi lebih baik. Oke, nanti tugasnya kalian untuk bikin rekomendasinya dijawab di LMS-nya kalian. Oke, selanjutnya kita ke rasio aktivitas kawan-kawan. Oke. Nah, ini bisa dilihat kawan-kawan ada siklus perputaran atau the turnover loop. Oke. Kita bisa lihat di sini bahwa kas ini akan menjadi sebagian menjadi persediaan, ya toh? Jadi tidak semuanya kita dalam bentuk kas kan, dibelikan sebuah atau diproduksi akhirnya bentuklah sebuah persediaan. Lah, untuk sampai ke persediaan ini kawan-kawan, kita bisa ngitung nih seberapa cepat persediaan terjual menggunakan rasio inventory turnover. Oke. Formulanya gimana? Penjualannya dibagi dengan persediaannya. Net sales-nya dibagi dengan inventory. Nah, selanjutnya ketika persediaan ini ternyata dijual gitu ya, dan dijualnya ternyata tidak langsung membayar cash, otomatis mereka yang beli ke kita tuh hutang atau kita punya piutang, maka ada muncul namanya receivable turnover atau seberapa efektif penagihan piutang. Kita cek lagi kasusnya, kawan-kawan. Di situ di LMS kalian tinggal bisa input tuh. Sudah Bu Hanif kasih inputnya berapa. Oke, kita lihat dulu nih inventory turnover. Dikatakan memiliki kriteria sehat jika turnovernya tinggi, gitu ya, mengindikasikan persediaan itu cepat berputar. Coba dihitung dulu dari studi kasus kita. Berapa inventory turnovernya? Coba dihitung lagi. Sudah. Oke, kita tanya Mas Angga dulu. Gimana Mas Angga? Menurut saya persediaan berputar lebih lambat sehingga ada kemungkinan terjadi penumpukan stok atau penjualan yang kurang optimal. Oke, berarti kalau misalkan kamu sebagai manajernya harus kenceng lagi penjualannya ya? Ya. Iya, oke. Berarti PT ini sebenarnya penjualannya nggak terlalu tinggi kawan-kawan gitu ya. Jadi persediaannya berputarnya cukup relevan, tidak terlalu tinggi gitu ya. Masih rendah nih hitungannya. Tapi coba kita tanya bagaimana hasil receivable turnover. Kalian input lagi datanya, masukkan net sales-nya berapa, lalu account receivable-nya sudah di LMS, sudah dihitung. Oke, kita punya kriteria sehat jika turnover-nya tinggi, yang indikasinya adalah penagihan piutang berjalan efektif. Sudah dihitung? Oke, siapa ya lagi ya yang sudah saya ngitung? Oh nih Mbak Seva, silakan Mbak Seva, gimana hitungannya? Receivable turnover itu yang tinggi umumnya biasanya berarti perusahaan lebih cepat nagih piutang dari pelanggan dan ngubah jadi kas. Tapi terlalu tinggi kalau
terlalu tinggi itu nggak selalu baik karena bisa nunjukin satu kebijakan kredit terlalu ketat sehingga pelanggan sulit memperoleh kredit. Terus sama perusahaan kehilangan peluang penjualan dari pelanggan yang membutuhkan termin pembayaran. Tapi sebaliknya receivable turnover rendah itu nunjukin penagihan lambat, banyak dana tertahan dalam piutang sama resiko piutang tak tertagih lebih besar sih Bu. Oke, terima kasih Seva. Ini komprehensif banget nih yang Seva jawab nih tentang receivable turnover. Ternyata tingginya juga ya, kalau misalnya kita dapat rasio tinggi di receivable turnover juga nggak selalu baik-baik aja loh kata Seva gitu ya. Gitu ya Sev ya. Nah, jadi kawan-kawan sekarang kalau misalkan kita sudah menganalisis rasio, ya kan, kita nggak bisa itu tiba-tiba mengambil kesimpulan hanya melihat dari satu sudut pandang saja. Kita harus melihatnya secara kompleks, gitu ya. Baik, sekarang tugasnya kalian untuk melihat kompleksitas itu. Kita bagi menjadi dua kelompok, oke? Kelompok A dan kelompok B. Coba kalian analisis, lalu berikan rekomendasinya. Saya kasih waktu 10 menit. Bisa? Oke, silakan dilakukan. Lalu kita input di LMS-nya. Oke, kelompok 1 dan kelompok 2 udah? Oke, sudah. Kita mau lihat dulu kelompok 1. Gimana coba Mas Rama, kita lihat dulu ya. Oke, iya. Oke, nanti kita interpretasikan, oke? Kita mau lihat di kelompok 2 dulu. Gimana kelompok 2? Coba kita lihat, Mbak. Laptopnya permisi. Oke, iya. Sudah didiskusikan? Sudah. Oke, nanti kita interpretasikan. Saya nggak tahu nih kelompok 1 atau kelompok 2 yang mau interpretasi dulu, silakan. Kelompok 2 dulu ya. Oke, kelompok 2 dulu. Ya, oke, kita masuk ke kelompok 2 dulu untuk interpretasinya seperti apa. Sudah siap ya kelompok 2 ya? Silakan Mbak, coba interpretasinya gimana? Likuiditas perusahaan itu tergolong baik. Oke. Current rasio 2 menunjukkan bahwa setiap RP1 kewajiban lancar dijamin oleh RP2 aset lancar. Oke. Ini mengindikasikan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya relatif aman. Oke. Quick rasio 1,5 menunjukkan bahwa bahkan tanpa memperhitungkan persediaan, perusahaan masih memiliki aset liquid sebesar Rp 1,5 untuk menutupi setiap Rp1 utang lancar. Kondisi ini menunjukkan likuiditas yang kuat. Oke, begitu ya dari kelompok 2 ya. Aman berarti likuiditasnya PT tadi kasus yang kita maju bersama tadi? Aman ya? Aman. Kita pindah ke kelompok 1 untuk analisis interpretasi selanjutnya, oke? Ya, dari kelompok 2 sudah, kita beralih ke kelompok 1. Siapa yang menjadi perwakilan jubir kelompok 1? Oke, Putri. Gimana Putri hasilnya Putri? Terdapat indikasi masalah pada pengelolaan persediaan, yaitu inventory turnover yang lambat menunjukkan bahwa barang membutuhkan waktu relatif lama untuk terjual. Kondisi ini dapat mengindikasikan permintaan pasar yang belum optimal, overstock atau persediaan berlebih, produk bergerak lambat, inefisiensi dalam manajemen persediaan. Jadi kesimpulannya itu perusahaan berada dalam kondisi liquid yang baik karena kas dan piutang itu mampu mendukung pembayaran kewajiban jangka pendek. Namun terdapat potensi masalah operasional pada pengelolaan persediaan karena stok berputar lambat. Oke, terima kasih Mbak Putri. Oke, kawan-kawan, tadi sudah dijelaskan kelompok 1 dan kelompok 2. Namun ada beberapa hal yang kita harus pastikan kembali ketika kita melakukan analisis rasio, kawan-kawan. Ada 3 hal sebenarnya. Yang pertama, kita harus cek juga ya toh periode sebelumnya apakah trennya membaik atau memburuk. Gitu ya. Jadi kita tidak bisa tuh melihat bahwa ini memang baik atau tidak kalau kita juga tidak bisa melihat tren. Kita sudah bahas perihal analisis tren di pertemuan sebelumnya. Oke? Lalu yang kedua, tentang standar industri kawan-kawan. Bisa jadi yang tadi dijawab oleh teman-teman kelompok 2 bahwa dia punya rasio likuiditas itu baik, namun ternyata standar industrinya lebih tinggi daripada hasilnya yang diperhitungkan. Begitu. Jadi bisa dibilang memang kelihatannya terlihat perusahaan ini tuh baik gitu rasio likuiditasnya. Tapi kalau dibandingkan dengan standar industrinya tidak cukup baik, bisa jadi begitu. Jadi harus dilihat itu juga. Oke? Lalu yang ketiga, kita juga harus lihat perusahaan sejenis atau peers-nya seperti apa. Bagaimana kinerja kompetitor dengan strategi yang sama seperti apa. Itu kalian juga harus analisis itu. Jadi analisis rasio itu tidak bisa berdiri sendiri kawan-kawan. Oke, kita harus mengingat 3 hal ini kalau kita mau melakukan analisis rasio yang
komprehensif. Gitu ya. Oke, paham ya di sini ya? Oke, selanjutnya untuk tugas kawan-kawan di minggu depan. Nah, ada di LMS-nya sudah Bu Hanif kasih tugasnya. Mahasiswa wajib mengunduh 1 laporan keuangan perusahaan yang sudah terbuka di Bursa Efek Indonesia selama 3 tahun. Lalu kalian hitung bagaimana rasio likuiditas dan rasio aktivitasnya. Oke, tadi sudah dijelaskan ada 4 rasio. Ya toh, ada 4 rasio, ada 2 rasio dari rasio likuiditas dan 2 lagi dari rasio aktivitas. Kalian hitung, ya toh, setelah diunduh, kalian hitung. Lalu kalian lakukan interpretasi dan rekomendasi dengan tadi yang saya kasih tahu. Ada 3 hal lagi yang harus diperhatikan. Oke, jadi kalian akan jadi financial analyst dan lakukan rekomendasi sebaiknya perusahaan itu harus seperti apa. Oke, pengumpulannya kapan? Minggu depan, gitu ya. Oke, sebelum ada tugas itu, sedikit kita mau lakukan asesmen formatifnya, teman-teman. Oke, bisa disiapkan handphonenya. Kita masuk kuis hari ini. Oke, sebagai penutupnya melihat evaluasi kalian bagaimana perkuliahan hari ini. Oke. Oke, baik kawan-kawan, itu sudah ada kode untuk bergabung di kuis. Bisa masuk sekarang di 324635. Bisa masuk dulu di Quizizz. Oke, atau Wayground ya, kita sebutnya sekarang Wayground. Sudah bergabung, ayo kita mulai dulu. Bisa bergabung dulu di Wayground. Oke, Pramudita dan Rita mulai saling ngejar nih. Kira-kira siapa pemenangnya ya hari ini ya? Untuk kuis formatif hari ini. Rita atau Tiara, naik lagi Tiara. Oh, Tiara diam-diam menghanyutkan ternyata ya. Oke, Hendra juga. Wah, Hendra juga nih. Luar biasa nih. Siapa pemenangnya ya? Kita akhiri dulu. Oke, siapa pemenangnya hari ini yang pertama? Adalah, ketiga. Oke, Grita. Tepuk tangan buat Grita dong. Ada Grita, Alvin, sama Tiara hari ini. Yang lain jangan sampai kalah minggu depan, karena minggu depan juga ada kuis yang seperti ini. Oke. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan dulu masalah tugas di LMS? Sudah ya, bisa terbaca semua ya di LMS ya? Sudah. Oke, nanti bisa dikerjakan, dikumpulkan di minggu depan, gitu ya. Sebagai penutup hari ini, kawan-kawan, apa yang kita pelajari hari ini, kawan-kawan, tentang 2 rasio, yaitu 2 rasio. Pertama, rasio likuiditas, dan juga satunya lagi rasio aktivitas. Kalau likuiditas berhubungan dengan bagaimana perusahaan itu membayar hutang jangka pendek. Kalau rasio aktivitas, bagaimana mereka melakukan operasional. Oke, sudah paham ya? Dan kita minggu depan akan ketemu di rasio selanjutnya, yaitu rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas. Oke, bisa dibaca dulu materinya di LMS karena sudah tersedia juga. Ya, jadi kita besok ketemu, tinggal banyak diskusi dan latihan-latihan soal seperti hari ini. Baik, begitu aja kuliah dari hari ini dari Bu Hanif. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.